Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma amin. Thayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an kepada adik-adik segenap santri kelas 10 KMI Tulab wa Tholibat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini dengan izin Allah Ta'ala kita bisa kembali untuk melanjutkan proses kegiatan belajar mengajar kita, khususnya di mata pelajaran fikih. Di pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang kitab sholat di bab syurutus sholah, dan insya Allah materi kita kali ini terkait bab baru, yaitu babu sifatis sholah, bab sifat sholat. Setelah kita selesai mempelajari terkait dengan syarat-syarat sahnya sholat, maka kita kali ini akan melanjutkan dengan sifat dari sholat tersebut, agar sholat kita menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti silahkan kalian buka kitabnya walaupun melalui PDF, dan usahakan menyimak dengan baik apa yang Ustadz sampaikan melalui video pembelajaran ini, yaitu di halaman 26. Taib. Babu sifatis sholati, bab sifat sholat. Yustahabbu an ya'tiya ilaiha bisakinatin wa waqarin. Sangat dianjurkan atau disunnahkan, disukai, an ya'tiya ilaiha bisakinatin wa waqarin, untuk mendatangi sholat di jamaah di masjid atau mendatangi masjid dalam keadaan tenang dan berwibawa atau tidak tergesa-gesa. Bisakinatin, tenang, wa waqarin, berwibawa. Fa idza dakhala al-masjida qala bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Jika masuk masjid, maka berdoa dengan mengucapkan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, dengan menyebut asma Allah, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Wa yuqaddimu rijlahul yumna lidukhulil masjidi, dan mendahulukan kaki sebelah kanan ketika akan memasuki masjid. Wal yusra lil khuruji minhu, dan mendahulukan kaki sebelah kiri ketika akan keluar dari masjid. Wa yaqulu hadza dzikra, dan mengucapkan doa atau zikir di sini, illa annahu yaqul waftah li abwaaba min fadlik kama warada dzalika fil hadis alladzi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dan mengucapkan doa seperti masuk masjid, hanya saja dia mengatakan waftah li abwaaba min fadlik, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu karuniamu. Kalau tadi ketika masuk waftah li abwaaba rahmatik, rahmatmu, tapi kalau keluar waftah li abwaaba fadlik, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia Engkau wahai Allah. Fa idza qama ila sholati qala Allahu akbar. Jika seseorang berdiri untuk menunaikan sholat, maka dia mengucapkan
takbiratul ihram, yaitu lafaz Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Wa yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibaihi au ila syahmati udhunaihi. Kemudian yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya, ila hadwi mankibaihi, sampai sejajar dengan dua pundaknya, atau sejajar ila syahmati udhunaihi, dengan ujung kedua telinganya, fi arba'ati mawadhi'a, dalam 4 tempat. Posisi apabila kita ingin mengangkat tangan ketika melaksanakan sholat di 4 tempat. Caranya ada 2 tadi. Yang pertama dengan kedua telapak tangan kita sejajar dengan pundak, atau cara yang kedua sejajar dengan ujung dari 2 daun telinga. Tempat-tempatnya yang 4, yang pertama inda takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram atau takbir untuk memulai sholat. Wa indar ruku'i, dan ketika akan ruku'. Wa indar raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku'. Wa indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika bangkit dari tasyahud yang pertama, kama sahhat bidzalika ala ahadits anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disahihkan atau telah sahih dari hadis-hadis yang terdapat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal tersebut. Berikutnya, wa yad'u yadahul yumna 'alal yusra. Wa yad'u yadahul yumna 'alal yusra. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Jangan sampai terbalik ya. Jadi yang di bawah itu bagian tangan kiri dan yang di atas tangan kanan. Fauqa surratihi au tahtaha au ala sadrihi. Posisi telapak tangan tadi boleh meletakkannya di antara pusar atau di bawahnya atau di dadanya. 3 tempat itu. Intinya bagian tubuh bagian depan, di dada, di pusar, dan sedikit di bawah dari bagian pusar tersebut. Wa yaqulu, kemudian mengucapkan doa istiftah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Di sini di antara bacaan doa istiftah sebagaimana yang terdapat di dalam hadis ya. Walaupun banyak bentuknya, tapi yang di sini yang kita pelajari yang doanya seperti ini. Maknanya, subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau wahai Allah, maha terpuji engkau, wa tabarakasmuka, maka maha berkah asmamu, wa ta'ala jadduka, maha tinggi kehormatanmu, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada yang berhak untuk diibadahi atau disembah selain engkau. Au ghairahu minal istiftahat al-waridah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, atau mengucapkan doa istiftah lain yang kita sanggup untuk membacanya atau kita sudah biasa membacanya dengan hafalan kita, dengan syarat al-waridah anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina ila akhirih. Kemudian thumma yata'awwadhu, kemudian membaca ta'awud. Nah, ini sebagian dari kita yang barangkali yang belum paham, jarang. Kenapa kita harus membaca ta'awud ketika akan sholat setelah selesai dari doa istiftah?
Jadi tidak langsung masuk ke bismillah atau alhamdulillah, ada ta'awud dulu walaupun dibaca sir atau pelan. Setelah itu wayu basmil, dari kata-kata basmalah. Wayu basmil artinya dengan dan membaca basmalah. Setelah itu baru wayaqra'ul fatihata, dan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian wa yaqra'u ma'aha fi rak'atainil ulayaini minar rubaiyati wa thulatsiyah suratan. Pada 2 rakaat yang pertama, rak'atainil ulayaini maknanya 2 rakaat yang pertama. Pada sholat yang 4 rubaiyah, sholat yang 4 rakaat, contohnya isya, duhur, asar. Wa thulatsiyah 3 rakaat, contohnya maghrib. Takunu, yang pertama fil fajri min tuwalil mufassal. Maksudnya setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, maka sangat dianjurkan untuk membaca satu surat yang lain. Takunu dengan ketentuan yang pertama fil fajri, khususnya di sholat fajar atau sholat subuh, min tuwalil mufassal. Min tuwalil mufassal. Untuk sholat subuh tiwalul mufassal, maksudnya adalah surat-surat akhir yang panjang. Misalnya dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba, itu namanya tuwal atau tiwal al-mufassal. Ini disunahkan ya, dianjurkan. Kemudian ketentuan yang kedua, wafil maghrib, khususnya di sholat maghrib, maka dianjurkan untuk membaca min kisorihi. Apa itu kisorihi? Yaitu kisorul mufassal, surat-surat akhir yang pendek. Maksudnya yang dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Ini khusus atau yang ditentukan, sangat dianjurkan untuk diamalkan di sholat maghrib. Kemudian ketentuan yang berikutnya, wafil baki, selain dari 2 tadi, yaitu sholat subuh dan sholat maghrib, maka sangat dianjurkan untuk min ausatihi, yaitu min ausatil mufassal, untuk membaca surat-surat akhir yang pertengahan, maknanya dari surat An-Naba sampai surat Al-Duha. Misalnya di sholat zuhur atau asar atau isya, itu sangat dianjurkan, terutama yang sholatnya dibaca jahar, yaitu di sholat isya. Sangat dianjurkan untuk membaca ausatil mufassal. Mufassal di sini istilah ya, istilah pembagian Al-Quran berdasarkan surat. Yajharu fil qiraati lailan, dengan membaca bacaan yang keras, dengan ketentuan sholat yang dilaksanakan di malam hari, sholat malam, contohnya maghrib, isya, dan subuh, itu disunahkan untuk dibaca jahar, keras ya. Wa yusirru biha naharon, dan membaca dengan bacaan sir atau suara pelan, khususnya di sholat-sholat yang ditunaikan di waktu siang hari, yaitu di sholat duhur dan asar. Illal jumu'ah wal id wal kusuf wal istisqa fa innahu yajaru biha. Ini penting, pengecualian nanti silahkan digarisbawahi. Illal jumu'ah wal id wal kusuf wal istisqa, kecuali sholat Jumat, sholat id hari raya, sholat kusuf yaitu sholat gerhana matahari, wal istisqa, sholat dengan tujuan untuk meminta hujan. Maka di situ tetap apa? Dianjurkan untuk dibaca dengan bacaan jahar atau keras. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu karena waktunya sudah tepat di
sekitar 15 menit. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dimulai dengan bagian summa yukabiru lirruku. Setelah itu nanti kita akan memberikan evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari, khususnya di bagian surutus sholah. Baik, berarti kesimpulannya kita sudah masuk di bab sifatus sholah, dimulai dengan cara kita untuk datang ke masjid, kemudian masuk ke masjid, keluar, kemudian dimulai dengan membaca doa ketika masuk. Setelah itu tepat waktu ketika kita ingin mendirikan sholat, dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian terkait dengan poin-poin penting, 4 bagian kita mengucapkan takbir, diantaranya ketika takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, bangkit dari tasyahud awal. Setelah itu tata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian posisinya. Setelah itu terkait dengan doa istiftah, ta'awud, basmalah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu sunnah untuk membaca surat lain setelah bacaan Al-Fatihah, kemudian bacaan yang dikeraskan dan bacaan yang dipelankan. Baik, itu tadi kesimpulan singkat terkait materi kita di hari ini. Nanti silahkan kalian pelajari lagi, disimak dengan baik, terutama tadi ya poin-poin pentingnya saja. Khalas, barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.